mungkin kali ya. Ini Papan Iklan nih band emang berkaryanya tuh kayak gimana gitu sebetulnya. Dari segi karyanya dulu nih. Iya. Nah, mau nanya nih dari Iya. Jadi sebenarnya nggak tahu ini apa iseng atau gimana ya. Du, 2020 ya, 2020 waktu itu pandemi ya, masa-masa pandemi. masa-masa pandemi, Iya. masa-masa kita nggak bisa banyak waktu buat Ya, kegiatan lebih di banyak luar kita gitu. dikandangin. Dikandangin gitu. Iya. Benar. Waktu itu si Zekal yang vokalis itu sama si Layo yang gitaris, dia lagi keluar nggak tahu tuh beli nasi apa buang sampah gitu nggak tahu. Terus dia ini nggak tahu kebetulan di lingkungan Gubo Kopi itu banyak stand-stand iklan-iklan dari warga itu kayak pesan-pesan dilarang buang sampah di sini, Iya, dilarang benar. ini gitu. Terus dia ngelihat satu stand iklan itu yang sudahlah tipe terus dibaca nggak jelas gitu. Iya, Terus benar. maksudnya pengenalan pertama itu secara visual ini menarik gitu. Maksudnya ini kan lahir atas kesadaran lingkungan kan. Maksudnya si warga ini dia ngelihat bahwa ini perlu ada pemberitahuan buat warga sekitar tentang ya misal buang sampah atau dilarang kencing di sini gitu-gitu. Nah kita lihat ini kayak ini menarik sih gitu buat kita Buat dijadiin gitu. sesuatu gitu. Belum gitu tahu ya. ini jadi musik band atau apa belum tahu nih. Terus mereka datang terus diobrolin nih masih bertiga diobrolin. Tadi kita ngeliat ini terus dilihatin tuh foto-fotonya banyak gitu. Terus kita bisa bikin jadi apa ya gitu. Terus kepikiran tuh anak-anak itu kita bikin band aja ya. Kayak seru juga ngeband gitu. Maksudnya kita nggak ntar lah maksudnya skill atau apa-apa gitu. Kita punya kemampuan ngeband atau enggak gitu. Tapi yang penting kan kita dengar musik gitu. Ya udah kita sama-sama sadar tentang itulah gitu. Terus ditanya terus kita cuma bertiga aja nih ngeband gitu. Lo udah di sana tuh? Udah. Karena kan hari-hari juga bareng-bareng kan. Karena kesibukan biasa di kolektif kan bukan ngeband dan lain-lain gitu. Terus ya udah kepikiran kalau ngeband kita kayak butuh basis deh gitu kan. Karena Kurangan gitu ya. Iya, udah tahu nih si Layu main gitar terus yang ini dia ngajuin biar saya yang vokal deh gitu. Coba eksperimen vokal yang gitu-gitulah. Terus ya udah ternyata ada tuh satu teman yang masih di komunitas yang sama juga. Langsung waktu itu dikabarin bikin ini pokoknya ke bawahnya Bang lu gitu. Iya. Terus ya udah ngobrol-ngobrol bikin ritme gitar yang kita pikir waktu itu aneh gitu. Maksudnya terlalu mono buat dinikmati, terlalu bosan buat dinikmati gitu. Enggak ada ini. Nah, hal yang kayak gitu kita rasa menarik gitu. Kita nggak mesti jarang juga mungkin kali di daerah kita ya. Kita nggak mesti tawarkan musik yang enak buat di goyang-goyangin ya. kepala gitu. Iya, Mungkin nggak harus kepalanya yang goyang gitu. Terus kita coba ini terus mikirnya kalau band kan harus punya nama ya gitu. Ya, benar, gitu. ya. Terus sambil nongkrong terus saya kepikiran kayak nggak usah jauh-jauh deh, namanya Papan Iklan aja gitu. Ya udah semuanya sepakat, ya udah cocok nih, ya udah kasih nama. Lahirlah itu Papan Iklan. Lahirlah gitu ya. itu namanya Papan Iklan. Nah fokus kita ya udah bawain teks-teks warga
Lebih ke lingkungan dulu. Iya, maksudnya bisa di dinding atau di tempat-tempat di pasar gitu yang servis elektronik, jual elektronik gitu-gitu. Yang sebetulnya itu juga kita bicarain, kita obrolin sebenarnya. Maksudnya kenapa ya di maksudnya di Indonesia ini orang suka servis-servis gitu. Padahal kan Banyak kerjaan lain mungkin iya, kali ya. ternyata kita tidak di bidang produksi sesuatu, ternyata kita mengakali sesuatu gitu. Nah itu kan juga apa jauh-jauhnya kita baca itu juga soal praktik akal-akalan lah gitu. Benar sih. Ya, DIY gitu-gitulah. Terus juga yang aneh-aneh lah, maksudnya teks-teks yang mestinya dia dibikin teksnya tapi kayak enggak apa agak malu-malu buat dipajang gitu, kayak iklan-iklan obat-obat kuat gitu-gitu yang bikin Terkesan strong ini. aneh lah Ya, mungkin dia kali ya. dibikin tulisannya tapi agak di pojok kan, maksudnya ini kenapa ya enggak dipampang gede-gede aja Iya, gitu. benar sih. Ya udah kita nyanyiin, ini kayak teks ini juga menarik buat Berarti kita itu musikalisasiin. kayak ngebantu ngegedein tulisannya disembunyiin tadi. Oke, ini sekarang kalau Ya lu secara nggak langsung gini nih, Bapak Iklan nih membantu promosi gitu ya. iya, kalau lu nggak berani bikin spanduknya gede, ya udah biar gue bantu nih. Iya, iya. Iya, bisa juga sih. Nah ngomong-ngomong tentang Bapak Iklan nih, Hmm. yang namanya band mungkin kawan-kawan di luar sana juga ada pertanyaan atau di benaknya mungkin kali ya. Ya. Band tuh harusnya mestinya gini, Ya. musiknya harusnya gini gitu. Nah di Papan Iklan sini gimana nih? Oh, kalau di papan iklan, maksudnya dari awal kita udah yang kayak tadi tuh, Iya, kita udah menyadari hal itu. Terus kesepakatan kita adalah kalau kita rasa ini udah pas, ya kita kunci gitu. Iya benar. Tapi kita nggak ini, maksudnya ini lagu ini kita apain ya, enggak, maksudnya di ini aja, dicoba-coba aja, dirasain feel-nya gitu. Gimana sih feel-nya elektronik, orang servis elektronik nih gitu. Gitu-gitu aja, nggak tahu misalnya beat drumnya entah apalah gitu, bassnya entah kemana, nggak tahu. Yang penting Penting cocok aja ini udah pakai ya gitu kita ya. rasa cocok aja, ya udah bungkus aja gitu. Nah secara garis besarnya nih, Papan Iklan nih ngusung, tadi kan udah konsepnya udah tuh, lebih ke genrenya nih gitu, lebih ke pop atau punk, blues atau apa gitu. Ngarahnya nih, Iya. ngarahnya dulu nih. Pada akhirnya kita nggak tahu. Nggak tahu ya. Kita nggak tahu gitu. Ya mungkin ada nih kawan-kawan mungkin yang di luar sana udah nonton Iya. secara live gitu Iya. ya, atau udah dengar karyanya juga. Mungkin ini nih Papan Iklan nih genrenya apa nih? Gitu. Iya. Pasti kan ada nih gitu kan. Iya, maksudnya apa? Kalau orang dengar satu lagu mungkin dia bisa kasih satu genre yang mendekat lah gitu, atau yang Mungkin yang arahnya kemana? arahnya kemana gitu. Tapi kalau kita sering juga nanya-nanya ke teman-teman gitu, karena kita juga nggak tahu. Iya, Kita iya, juga benar. sering tanya-tanya, maksudnya Ya karena dasarnya lebih ngalir aja gitu iya, ya. maksudnya kalian pas dengar lagu ini kalian ngelihatnya lebih ke mana sih gitu. Iya. Dengar ada juga yang bilang kayak kalau lagu ini agak ada gerang-gerangnya gitu. Terus ada juga satu lagu yang kayak ada soft rocknya gitu. Tapi orang-orang bilang sih kayak gitu. Iya, Tapi mungkin asumsi kawan-kawan di luar sana mungkin seperti itu. iya, tapi kan kita nggak tahu juga ini apa iya apa enggak gitu. Tapi kan ya udah kita senang mainnya di situ, ya udah mainin aja gitu. Tapi kan harusnya kita juga mesti tahu sih kan. Ya benar sih, mungkin apa ya? Ya nggak tahu juga sih, mungkin ada kawan-kawan yang sedikit dalam tanda kutip ya idealisnya atau apanya lah gitu. Iya, ya. iya. Kinanya nih ini Papan Iklan nih jadi lu apaan sih? Gitu. Iya. Kan ini kan ada sih sebenarnya. Kalau menurut secara garis besarnya band ya udah lumrah sih kayak gitu. Iya. Udah biasa ya. Iya, tapi gini,
waktu bikin band itu kita lagi dengerin The Upstairs gitu-gitu. Oh iya Oh iya. Di lagu elektronik kita lagi dengerin The Upstairs. Terus iya apa tafsiran orang kan beda-beda ya. Iya. Kita kasih beat di belakang elektronik itu kayak mendekati disko-diskoan gitu. Tapi orang ngiranya agak kok nggak ska gitu Oh, ya gitu. iya. Ya udah nggak apa-apa sih gitu. Ada terus kita pernah coba perhatiin tuh di gigs gimana sih reaksi orang Audiensnya kayak ya gimana jogetnya gitu ya. gimana sih gitu. Nah si Zekal ini kan dia apa powerful banget nih, Oh, iya. Energik lah energik gitu ya. lah Ya. gitu. Dia coba nggak tahu tuh entah goyangan apa. Nah orang-orang mulai aku lihat di Solo ya orang-orang mulai cobain Lebih mempraktekkan dulu gitu ya kan. gaya kayak Zekal bergoyang gitu-gitu ngikutin beat-beatnya aja gitu. Ya udah kayaknya orang ngalir aja sih. Menarik nih buat didengar lah di luar sana gitu ya. Kawan-kawan tentang papan iklan ya. Mungkin pada banyak penasaran sih sebenarnya gitu ya. Di era gempuran sekarang nih zamannya metal gitu ya. Ini papan iklan hadir dengan warna yang beda lagi nih. Iya. Ya waktu itu kan apa di Solo itu ada juga gigs yang maksudnya bandnya keras-keras semua gitu-gitu lah. Gak tau juga kenapa kita diajakin. Maksudnya Bingung juga gitu ya, mesti ngapain Iya gitu ya. kita juga nggak ngerasa metal, kita juga nggak ngerasa punk gitu. Tapi orang-orang ya gini aja, maksudnya welcome aja gitu ya. asik aja gitu. Di giliran orang lagi pakai kaos semuanya hitam, kaos band semuanya kalian juga pakai kaos acara gitu. Lebih kaos ya bebas pameran. aja lebih ngalir Iya, gitu ya. Iya. pakai kaos warna-warni gitu. Mantap. Nah itu sedikit informasi teman-teman buat papan iklannya gitu. Iya. Nah ngomong-ngomong tentang papan iklan lagi nih. Papan iklan seni ini udah mempraktekkan iklannya di mana aja nih gitu. Memajang iklannya di mana Memajang aja gitu. iklannya udah di mana-mana aja gitu. Kalau bandnya kita masih belum banyak sih, masih di gigs, terus ada juga di kopi shop gitu yang acara ulang tahun kopi shopnya, terus kita diundang gitu. Oh ada. Ada gitu. Terus di acara-acara festival gitu juga, maksudnya Oh, udah festival merambah kayak dunia itu juga festival kali ya? negara gitu ya, kecil-kecil lah gitu. Masih gitu-gitu. Cuman kan sebenarnya dari dulu tuh kita juga sempat mikirin buat ngakalin foto-foto yang selama ini kita kumpulin yang udah sekian banyak itu mau diapain gitu. Maksudnya yang ngerjain itu kan juga udah banyak gitu, kayak visual jalanan dia juga udah ngerjain itu. Tapi dia secara garis besar visual di jalan gitu. Nah kita kan iklan-iklan yang maksudnya iklan juga ini juga apa yang kita anggap iklan juga gitu. Kalau dia mencoba menawarkan ide-ide sesuatu atau gagasan dia sesuatu gitu, maksudnya tentang larangan atau pendapat dia di jalan gitu, itu juga kita anggap dia adalah sebuah iklan gitu. Nah kita coba mengakalin itu. Nah rencananya tahun kemarin itu mau dibikin pameran sambil ini sembari launching gitu, launching mini album. Terus udah rampung tuh beberapa karyanya udah recordnya udah, tapi masih mixingnya setahun gitu. kelamaan ya. Kayak musim ya jadi. Iya. Rencananya udah lama-lama juga gitu. Rencananya mau kayak gitu, mau pameran sekalian. Maksudnya ini kan project musik ya. Mestinya kalau kita cuman
launching di media digital, terus cetak fisik kayak Terlalu kaku ya? Iya, kalau buat papan iklan ini kurang sampai ini gitu. Maksudnya Iya benar. mesti ada Pergerakan lebih nyata atau iya, gimana? mesti ada. Ini kan kita berangkatnya dari konsep-konsep iklan Ya ini sih. benar Kita benar. ada tawaran-tawaran lain selain musik juga gitu. Nah, proyeknya nggak cuma musik gitu. Coba tawarin, orang bisa ngelihat papan iklan dari foto-foto yang kita kumpulin juga, dari apa yang kita selama ini obrolin juga gitu. Jadi itu kayak memperjelas papan iklan ini apa nih gitu. Iya, Kayak maunya gini itu. nih. Iya, Memperjelas. Karena kan mungkin asumsi kawan-kawan di luar sana tuh ya pasti dalam tanda kutip mungkin bermacam-macam gini kali Iya. ya. Gitu. Dari contohnya tadi kayak ini papan iklan ini sebuah band nih. Iya. Ini genrenya apa pastilah gitu ya. Terus influennya kemana, arahannya, karyanya kayak kemana gitu kan. Ini wajar lah gitu ya. Iya. Tapi keren lah papan iklan. Terima kasih. Oke, jadi dari sekian banyak proyek tadi dah. Mungkin ada beberapa proyek juga ke depannya yang akan digarap atau yang sedang berjalan gitu. Oh ada planning ada nih. Jadi kita penasaran nih. Iyalah, mungkin kawan-kawan juga pada nanya ini setelah ini apa lagi? Ini proyek apa aja yang lagi jalan atau proyek-proyek itu apa aja, Bray? Kalau di kalau di papan iklan masih mixing dan rencana launching gitu. Kalau di Gubuk Kopi kita baru kebetulan kita dapat tanah yang lumayan murah harganya gitu. Oh, buat Gubuk Kopi. Iya. Coba beli tanah gitu. Maksudnya gimana? Beli ini kebetulan dapat space baru atau lahan baru gitu. lahan buat inilah, buat lab kita, buat Daur Subur, maksudnya buat praktik-praktik kita mempelajari budaya-budaya pertanian gitu-gitu. Kita baru saja dapat tanah. Nah, rencananya ini mau dilanjutin buat project namanya tuh project Pusako Tinggi. Pusako Tinggi. Ya, yang kemarin juga kita presentasiin di Pekan Kebudayaan Nasional di Galnas. Terus yang ini kita mau garap tanahnya, mungkin di awal-awal cukup dengan bertani dulu, mencoba ngelihat kesuburan tanahnya dulu lah gitu. Terus nanti mungkin kedepannya bisa bikin pengembangannya dengan bikin lab yang selama ini kita kerjain. Kemarin kan kita bikin kompos cair dari limbah-limbah dapur kita sama limbah-limbah tetangga gitu. Nah, mau ngembangin itu, sama nanti juga bisa jadi jadi tempat lokakarya Daur Subur gitu-gitu. Nah, kalau di Rumah Tamera Rumah Tamera mau tahun ini juga kan sama Gubuk Kopi juga mau adain Tenggara Festival lagi. Wah, yang ketiga gitu. Yang ketiga ya? Iya. Rencananya bulan Agustus. Dalam tahun ini juga. Iya, tahun ini juga. Iya, harus tahun ini. Karena karena 1 kali 2 tahun kan. Nah, itu tadi teman-teman beberapa bocoran ya dari Gubuk Kopi, Rumah Tamera sama papan iklan ya.